هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد وبعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على محمد وعلى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah rahimahullah, berulang kali kita diperingatkan, berulang kali kita diajak untuk bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Tapi terkadang kita tidak bergerak dari tempat kita. Tidak ketakwaan kita bertambah dan tidak pula keimanan kita meningkat. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai manusia-manusia yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, mentaati perintahnya dan tidak bermaksiat kepadanya, mengingatnya dan tidak melupakannya, bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan dan tidak kufur kepadanya. Itu hakikat takwa. Bukan hanya ucapan di lisan, bukan hanya status di media sosial, tapi ketakwaan harus ada wujudnya dalam kehidupan ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Ahibati fillah, pernahkah kita merasa takut terjebak dalam dosa-dosa besar? Atau kita merasa aman karena kita sok suci dan menganggap keimanan kita sudah sejati? Sebagian orang sudah merasa baik sehingga dia tidak merasa khawatir dirinya telah melakukan dosa besar. Ahibati fillah, Nabi Ibrahim alaihi salam, Khalilur Rahman, kekasih Allah Jalla Jalaluh, beliau berdoa memohon kepada Pencipta agar diselamatkan dari satu dosa yang sangat besar, yaitu dosa syirik. Beliau mengatakan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Pernahkah antum berdoa dengan doa tersebut? Seorang tidak akan berdoa memohon sesuatu, takut dari sesuatu, kecuali dia tahu bahwa yang dia takutkan memang harus dihindari. Tapi mungkin sebagian di antara kita
tidak pernah dalam hidup memohon kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan. Luqman Al-Hakim, yang namanya diabadikan dalam Al-Quranul Karim, bahkan sebuah surat dalam Al-Quranul Karim dinamakan dengan surah Luqman. Apa yang Luqman wasiatkan kepada putranya? Kita sering memberikan nasihat kepada anak kita. Kita sering memberikan arahan kepada anak kita agar sekolah memilih sekolahan ini, agar bekerja memilih pekerjaan ini. Tapi pernahkah kita mendudukkan anak kita berwasiat kepadanya? Seperti wasiat Luqman kepada putranya. Apa wasiat Luqman? Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai ananda, janganlah engkau berbuat kesyirikan kepada Allah. Wasiat pertama ayah kepada anak, la tusyrik billah, jangan berbuat syirik, jangan menyekutukan Allah, jangan menyembelih untuk selain Allah, jangan memberikan sesajen kecuali untuk Allah Jalla Jalaluh. Jangan takut kecuali sama Allah, jangan berharap kecuali sama Allah, jangan menazar kecuali untuk Allah Jalla Jalaluh. La tusyrik billah, semua ibadahmu hanya untuk Allah. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar sekali. Ahibbati fillah, secara lisan kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, kita terus mengatakan hal itu. Sesungguhnya salatku ya Allah, sesungguhnya sesembelihanku ya Allah, sesungguhnya hidup dan mati lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Tapi terkadang kita masih menaruh harapan kepada selain Allah. Sebagian orang masih berangkat ke dukun-dukun, sebagian orang masih mencari waksit di gunung-gunung, sebagian orang masih takut dengan kekuatan Nyai Roro Kidul atau jin-jin lain. Mana ikrarmu ketika engkau mengatakan setiap salat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Engkau bersaksi bahwa Allah tiada sekutu baginya. Bukankah engkau tahu yang menciptakan gunung itu Allah? Bukankah yang menciptakan lautan itu Allah? Bukankah yang membuat burung-burung berterbangan itu Allah? Bukankah yang memberi ikan itu Allah Jalla Jalaluh? Bukankah Allah yang membuat jantung kita berdetak, kaki kita bisa berjalan? Tapi kenapa engkau masih berdoa kepada selain Allah? Sebagian aku salat untuk Allah, aku haji untuk Allah, aku umrah untuk Allah, tapi engkau menyembelih untuk selain Allah. Ada yang menyembelih ayam untuk selain Allah Jalla Jalaluh. Siapa yang menciptakan ayam itu? Allah. Lalu engkau sembelih untuk selain Allah. Ahibati fillah, jangan merasa aman seakan-akan engkau tidak akan berbuat syirik. Nabi Ibrahim aja takut dengan kesyirikan. Beliau nabi, apalagi kita. Tapi banyak di antara kita yang tidak mengerti bahaya syirik itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyu dzambi a'dzam?" Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, dosa apa yang paling besar? Apa jawab Nabi? An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan bagi Allah sekutu padahal Allah yang menciptakanmu. Itu dosa yang paling besar. Anak-anak kecil kita, mereka masih menonton film-film India, film-film orang Hindu yang diajarkan di dalam kesyirikan, dan bapaknya dia. Mungkin bapaknya ikut nonton.
Dia melihat bagaimana di film tersebut Allah disekutukan. Bagaimana mereka menyembah-nyembah berhala dan anaknya nonton, dibiarkan. Apakah engkau mendidik anakmu untuk bertauhid kepada Allah? Sedangkan yang dia tonton adalah kesyirikan. Ahibati fillah, jangan merasa aman walaupun sholat di masjid. Jangan merasa aman walaupun antum sudah haji dan umrah. Bahaya dosa syirik ini jamaah. Allah telah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, "Walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Balillah fa'bud wa kun minasyakirin." Allah mengatakan dan telah diwahyukan kepadamu, kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, wa ilal ladzina min qablik, dan kepada saudara-saudara dari nabi-nabi sebelummu. Apa yang Allah wahyukan? La in asyrakta, andai kata engkau berbuat syirik, hasyalahu ayyusyrik billah, tidak mungkin Nabi alaihi salatu wassalam melakukan kesyirikan. Tapi Allah mengatakan kepada nabinya, la in asyrakta, andai kata engkau melakukan kesyirikan, la yahbatanna amal, semua amalanmu, hajimu, umrahmu, puasamu, solatmu, rukukmu, sujudmu, zikirmu, sedekahmu, la in asyrakta la yahbatanna amal, semua amalanmu akan gugur jemaah. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu benar-benar akan menjadi orang yang merugi jemaah. Balillah fa'bud, hanya Allah yang seharusnya kau sembah. Takutmu hanya untuk Allah, permohonanmu hanya untuk Allah, harapanmu hanya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Wa kun minasyakirin, jadilah orang yang bersyukur kepada Allah. Allah yang memberikan semua fasilitas sama kita. Jari-jari tangan kita bisa bergerak, kita bisa bernafas, kedua mata kita bisa melihat. Itu Allah yang kasih. Maka beribadahlah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kita tahu kunci surga itu la ilaha illallah, kita tahu. Tapi ada tuntutan yang harus dilakukan seorang hamba, meninggalkan segala kesyirikan. Apakah cukup seorang mengatakan la ilaha illallah tapi dia masih menyembah berhala? Apakah cukup seorang mengatakan la ilaha illallah tapi dia masih mencari wangsit di gunung-gunung, mencari wahyu, mencari arahan dari siapa? Allah mengatakan wa annal masajida lillah, masjid-masjid itu milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahad, janganlah kau berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada Allah dan disisipkan dalam doanya selain Allah Jalla Jalaluhu. Ahibati fillah, hendaklah kita terus menghidupkan dalam diri kita perasaan takut dengan syirik kepada Allah. Ya ibn Adam, kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, ya ibn Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khati'atan, andai kata engkau datang menghadapku dengan hampir sepenuh bumi ini dosa, tidak ada sejengkal pun tempat di bumi ini kecuali ada bekas dosa dia di situ. Thumma ataitani la tusyriku bi syai'an, kemudian engkau datang menjumpai aku tidak pernah berbuat syirik sedikit pun, la ataituka biqurabiha maghfiratan, maka aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi itu ampunan. Hanya satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah, syirik kepada Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil alamin, wa bihi nasta'in
ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah rahimakumullah. Sebuah kewajiban bagi setiap muslim, baik lelaki atau wanita, baik dewasa atau anak-anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban buat setiap orang Islam. Ahibati fillah. Apakah kita sudah melaksanakan perintah tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Dan hari Jumat ini adalah hari untuk menuntut ilmu. Datang ke rumah Allah, dengarkan penceramah, dengarkan khatib dengan seksama, pulang bawa perubahan dalam kehidupan. Tapi kebanyakan kita hadir di masjid ketika Jumat setelah malaikat tutup bukunya. Kita tahu bahwa malaikat Allah mencatat orang-orang yang datang ke rumah Allah pada hari Jumat. Tapi tatkala khatib naik mimbar, malaikat tutup bukunya dan mendengarkan ceramah. Sedangkan yang datang setelah khatib naik mimbar tidak tercatat dia jamaah. Dan itu dilakukan oleh sebagian umat Islam tiap Jumat. Tapi untuk mencari dunia, dia tepat waktu datang. Untuk mencari ilmu dunia, dari sejak SD anak kita harus masuk jam 7. Telat disetrap. Orang tuanya peduli sama anaknya untuk mencari ilmu dunia. Seorang bapak pun peduli dengan gajinya. Dia datang tepat waktu. Tapi kenapa pada hari Jumat yang hanya sepekan sekali, sejumat sekali antum datang? Apa nggak bisa antum melangkahkan kaki ke rumah Allah jam 11, jam 11:15 sebelum khatib naik? 24 jam kali 7 hari antum silahkan beraktivitas. Tapi tatkala hari Jumat, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Datang ke rumah Allah ketika azan dikumandangkan. Tinggalkan segala jual beli. Kalau kalian ingin kebaikan. Fa idza qudiyatis shalah. Selesai salat jangan duduk di masjid terus. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Silahkan bertebaran di muka bumi ini. Silahkan bekerja, silahkan cari rizki. Tapi jangan lupa, fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingat sama Allah yang banyak. Ingat sama Allah. Hati-hati jemaah. Kita keluar dari bumi ini, mati, kita nggak tahu apa hak-hak Allah. Kita tidak tahu dengan kewajiban kita. Sedangkan Allah sudah turunkan Al-Quranul Karim. Saya ingatkan, dosa yang terbesar syirik. Pelajari. Kita belajar matematika sampai SMA. Kita belajar bahasa Indonesia sampai SMA.
Pernahkah kita belajar kesyirikan sampai SMA? Belajar tentang tauhid agar kita terhindar dari dosa yang tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tuh enggak ngampuni dosa syirik. Selain syirik masih ada harapan diampuni. Tapi bagaimana kita akan terhindar dari kesyirikan sedangkan kita tidak tahu mana yang syirik dan mana yang bukan? Ahibbati fillah, innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thallatha bikum ayyuhal mu'minun faqala fi kitabihil karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.